Kalau kita ditanya tentang peradaban Islam, kita gagah berani mengatakan peradaban Islam itu 600-700 tahun berkuasa memimpin dunia dari sudut barat sampai timur, utara, selatan. Tetapi ketika dilihat aplikasi, ketika dilihat realitas kita sekarang, ternyata jauh dari itu. Kenapa? Ada pewarisan yang terputus. Apa pewarisan yang terputus itu? Bukan pewarisan lafaz Al-Quran, bukan pewarisan mushaf dari tangan ke tangan, tetapi pewarisan nilai dan pengamalan. Baik, sebuah catatan penting buat kita insya Allah yang hadir di sini, yang lebih kurang memang anak muda semua, Tuan Guru. Baik, ini kita lanjut bincang-bincangnya. Dan sekarang tema kita pada malam hari ini Al-Quran, kepemimpinan dan peradaban. Kalau melihat ketiga unsur ini, sebenarnya keterkaitan di antara ketiganya seperti apa, Tuan Guru? Ya baik, bagus, terima kasih. Saya bisa berdiri nggak ya? Boleh, silakan. Baik, terima kasih. Judul yang diberikan oleh Pak Dr. Arif kepada saya ini judul yang sungguh-sungguh tidak mudah ya. Dan menurut saya sesungguhnya banyak tokoh-tokoh umat yang bisa bicara lebih detail, lebih dalam, lebih tajam dan lebih komprehensif tentang Al-Quran, kepemimpinan dan peradaban. Tapi tidak apa-apa. Saya ingin mulai pertama. Seluruh hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, kalau kita melihat Al-Quran, maka sesungguhnya yang paling penting di dalam Al-Quran itu adalah nilai-nilai yang dibawa oleh Al-Quran. Nilai-nilai inilah yang selalu menjadi tugas utama, yang menjadi prioritas pertama dari semua nabi dan rasul untuk ditransmisikan dari generasi ke generasi. Kalau kita lihat misalnya di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim alaihissalam dikisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu berwasiat tentu dalam konteks kita sekarang adalah mendidik. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ingatlah ketika Ibrahim berwasiat kepada putra-putranya, dan demikian pula Ishak, Yaqub berwasiat kepada putra-putranya bahwa Allah telah memilihkan kalian agama yang terbaik, maka jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini pewarisan nilai dan inilah yang paling penting. Pada saat ini, tadi disebutkan saya disebut Al-Hafiz dari usia 17 tahun. Di Indonesia, alhamdulillah wa syukrulillah, itu yang menghafal Al-Quran banyak sekali. Gerakan-gerakan untuk menghafal Al-Quran dimulai dari anak-anak kecil. Bahkan juga ada di beberapa tempat gerakan menghafal Al-Quran bagi manula. Alhamdulillah. Tapi perlu kita ingat apa yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau seorang sahabat Rasul. Artinya beliau mengucapkan ini tidak lama setelah wafatnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunna yas'ubu alaina hifzu alfazil Qur'an wa yashulu lanal amalu bihi wa man jaa ba'dana yashulu lahum hifzu alfazil Qur'an wa yas'ubul amalu bihi. Kata Abdullah bin Mas'ud, dan ini pantas menjadi renungan kita, kami itu pada masa kami
tidak gampang kami menghafal Al-Quran. Kata Abdullah ibnu Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, ayah saya itu selesai menghafal suratul Baqarah itu 12 tahun. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Dan ketika dia selesai menghafal 12 tahun suratul Baqarah, nahara jusuran, dia sampai memotong onta, memotong kambing, buat kenduri besar-besaran, bersyukur karena bisa menghafal suratul Baqarah 12 tahun. Sekarang tidak sedikit muslim, anak kita yang bisa menghafal Al-Quran kurang dari 1 tahun. Cuma pada masa Abdullah ibnu Mas'ud, pada masa Abdurrahman As-Sulami, seorang tabi'i, bercerita, pada masa beliau itu menghafal Al-Quran itu memang sulit. Kenapa menghafal Al-Quran itu sulit? Sebenarnya tidak sulit, tetapi digambarkan oleh Abdurrahman As-Sulami bahwa kunna idza ta'allamna asyra ayatin minal Qur'an lam nata'allamil asyra allati ba'daha hatta na'rifa halalaha wa haramaha wa amraha wa nahyaha. Kami itu kalau mempelajari 10 ayat Al-Quran, maka kami tidak melewatinya ke 10 ayat berikutnya sampai kami memahami betul apa yang ada di dalam 10 ayat itu, halal haramnya, perintah dan larangannya. Disinilah pewarisan nilai dan integrasi antara ilmu dan amal. Menurut saya, teman-teman sekalian, ini yang penting sekali. Bagaimana kita mengintegrasikan ilmu dan amal. Dan ini berulang-ulang kita dengar, sehingga ketika ada tadi tajuk di situ membangun negeri madani, kan cetak birunya sudah ada. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adham, ya, ada seorang ulama besar. Ketika itu beliau berjalan di pasar, dipegang tangannya oleh pedagang pasar. Kemudian pedagang pasar mengatakan, Syekh, saya ingin ajak Anda diskusi. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyampaikan bahwa ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada saya, pasti akan saya kabulkan. Tetapi kami ini berdoa siang dan malam, cuma kok kehidupan gak berubah-ubah. Kondisi bukannya semakin baik, tapi semakin sulit. Kata Ibrahim bin Adham, yang pertama, araftumullah falam tu'addu haqqahu wa qara'tumul Qur'an falam ta'malu bihi. Jadi Ibrahim bin Adham mengatakan, problemnya adalah pada diri kalian, kenal Allah tapi tidak menunaikan haknya, baca Al-Quran tetapi tidak mengamalkannya. Maka menurut saya yang pertama saya ingin ajak kita bermuhasabah pada malam hari ini adalah bagaimana kita benar-benar dan sungguh-sungguh berupaya untuk mempelajari Al-Quran dengan sesungguh-sungguhnya, dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan sebenar-benar jalan. Karena dengan itulah maka Al-Quran akan tetap menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Jangan take it for granted ya, saudara-saudaraku ya. Kalau kita bercerita tentang masa lalu, kita bercerita tentang orang-orang besar, biasanya kalau di suatu masyarakat ya, itu ada sesuatu yang dianggap jauh dari nilai-nilai ideal, maka kita selalu ar-ruju' ilal khalf, selalu melihat ke belakang, selalu mencari contoh dari masa lalu. Mencari contoh dari masa lalu itu sebagai istilham untuk mencari inspirasi
untuk mencari hikmah-hikmah, untuk mencari rumusan solusi masa kini boleh, tetapi menengok pada masa yang lalu itu tidak jarang menyebabkan manusia atau masyarakat itu hanya sebatas, kalau dalam istilah Arab itu at-taghanni bil amjad, yaitu membanggakan dan hanya bersenandung dengan kemuliaan masa lalu. Kalau kita ditanya tentang peradaban Islam, kita gagah berani mengatakan peradaban Islam itu 600-700 tahun berkuasa memimpin dunia dari sudut barat sampai timur, utara, selatan. Tetapi ketika dilihat aplikasi, ketika dilihat realitas kita sekarang, ternyata jauh dari itu. Kenapa? Ada pewarisan yang terputus. Apa pewarisan yang terputus itu? Bukan pewarisan lafaz Al-Quran, bukan pewarisan mushaf dari tangan ke tangan, tetapi pewarisan nilai dan pengamalan. Menurut saya, sudahlah, semua teori itu mungkin ada pembenaran-pembenarannya, tapi khulasatul qaulnya, ya, mari kita belajar untuk terus mengamalkan Al-Quran.